Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan percobaan ketiga kami yang berjudul penentuan muatan spesifik elektron dengan anggota Rizky Ferry Al-Maharani dengan NIM 19032162451, Sela Karlinda Puspa dengan NIM 19032162453, Siti Musdalifah dengan NIM 19032162414, Zulfara Imro'atus Sania dengan NIM 1903216233013. Selanjutnya, tujuan dari percobaan ini yaitu satu, mengamati gerakan melingkar elektron dalam medan magnet, dan yang kedua yaitu menentukan besarnya muatan spesifik elektron. Kemudian, alat dan desain. Alatnya yaitu sumber arus untuk koil Helmholtz, kemudian sumber daya untuk tabung lucutan elektron dengan tegangan 0 sampai dengan 500 volt, yang arusnya sama dengan 0 sampai dengan 30 mA, kemudian ampermeter maksimal 2 ampere, mikroskop vernier dan katetometer MM200N, kemudian magnet jarum, baterai 6 sampai dengan 12 volt, dan resistor variabel 10 ohm untuk koil Helmholtz. Koil Helmholtz jumlah lilitan N sama dengan 130 dengan jari-jari 0,150 meter. Tabung lucutan elektron yang terdiri dari pemanas di mana tegangannya sama dengan 6,3 volt dan arusnya yaitu 0,4 ampere, dan tegangan anoda maksimum 500 volt. Kemudian prosedur percobaannya: menghidupkan sumber daya untuk koil Helmholtz sampai kira-kira 2 ampere. Kemudian bersamaan dengan itu dihidupkan pula sumber daya untuk tegangan anoda secara perlahan, sambil mengamati gerakan-gerakan elektron anoda dan katoda. Kemudian dinaikkan secara perlahan tegangan anoda sampai berkas elektron keluar. Usahakan berkas tidak lurus sehingga menumbuk dinding tabung sehingga gerakannya itu melingkar. Setelah itu kita mengukur berdasarkan jari-jarinya dan dicatat dalam tabel pengamatan. Jari-jarinya mulai dari paling kecil hingga paling besar minimal 6 data. Kemudian data pengamatan diperoleh seperti di dalam tabel berikut. Kami memilih tegangannya yaitu 196 volt. Kemudian dengan jari-jari mulai 4,5 kali 10 pangkat min 2 meter hingga 2,25 kali 10 pangkat min 2 meter diperoleh rangkaian arus seperti yang sudah tersedia di dalam tabel. Berikut dipaparkan data kuadrat terkecil next. Selanjutnya, menghitung nilai gradien garis atau B didapatkan hasil sebesar 76.665,50516. Selanjutnya, besar SY didapatkan 4,65. Next. Selanjutnya, menghitung besar simpangan baku gradien atau SB didapatkan 3.538,56923, sehingga didapatkan relatif sebesar 4,62% dengan 3 angka penting. Jadi diperoleh nilai gradien garis hubungan antara X, yakni diketahui X merupakan jari-jari, dengan Y, yakni dengan tegangan dibagi arus,
adalah 7,67 plus minus 0,35 kali 10 pangkat 4 dengan ralat sebesar 4,62% dengan 3 angka penting. Selanjutnya, menentukan besarnya muatan spesifik elektron didapatkan 2,52671 kali 10 pangkat 11 coulomb per kilogram. Dan selanjutnya, menghitung simpangan baku didapatkan 1,1622 kali 10 pangkat 10. Next. Sehingga didapatkan ralat relatif muatan spesifik elektron sebesar 4,62% dengan 3 angka penting. Diperoleh dalam percobaan ini adalah berikut merupakan grafik hubungan antara tegangan dan jari-jari, yakni didapatkan sebagai berikut. Next. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pada praktikum penentuan muatan spesifik elektron ini, hasil yang diperoleh dari praktikum berupa data kuantitatif yang ditunjukkan pada tabel dengan memvariasi arus dan diamati jari-jarinya. Apabila suatu muatan elektron bergerak di dalam ruang yang berada pada pengaruh medan magnet, maka muatan tersebut akan mengalami gaya yang menyebabkan elektron bergerak menyimpang. Gaya yang diperoleh dapat disebut dengan gaya Lorentz. Dalam gerak melingkar, besar gaya sentripetal hasil sama dengan besar gaya medan magnet pada elektron tersebut. Dikarenakan gerak melingkar yang dialami oleh elektron dengan besar gaya sentripetalnya sama dengan besar gaya Lorentz, berdasarkan percobaan tersebut, maka penentuan muatan spesifik elektron juga dapat ditulis persamaannya sebagai berikut. P per I kuadrat sama dengan E per M kali setengah kali 7,79 kali 10 pangkat min 4 kuadrat gamma kuadrat. Pada percobaan ini, besar muatan spesifik E per M sama dengan 0,252 plus minus 0,012 kali 10 pangkat 12 coulomb per kilogram dengan ralat sebesar 4,62% atau 3 angka penting. Next, kesimpulan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan pada percobaan ini dapat disimpulkan bahwa elektron yang bergerak di dalam ruang yang berada pada pengaruh medan magnet, maka elektron tersebut akan mengalami gaya Lorentz. Gaya inilah yang menyebabkan elektron membentuk lintasan melingkar dan yang menyebabkan perubahan arah dari kecepatan elektron tanpa merubah kelajuannya, sehingga elektron akan bergerak melingkar di mana besar gaya sentripetal ini sama dengan besar gaya medan magnet pada elektron tersebut. Percobaan ini diperoleh nilai gradien garis hubungan antara X atau R kuadrat dengan Y atau P per I kuadrat adalah B sama dengan 7,67 plus minus 0,35 kali 10 pangkat 4 dengan ralat sebesar 4,62% atau 3 AP. Pada percobaan ini, besar muatan spesifik elektron pada percobaan diperoleh E per M sama dengan 0,252 plus minus 0,012 kali 10 pangkat 12 coulomb per kilogram dengan ralat sebesar 4,62% atau 3 AP. Next. Selanjutnya yaitu tugas. Untuk pertanyaan yang pertama, buatlah tabel, namakan dengan tabel 2 hasil analisis yang memuat P per I kuadrat dan R kuadrat. Jadi percobaan ini diperoleh tabel yang memuat V
V per I itu sebagai Y dan R kuadrat sebagai X sebagai berikut. Pertanyaan yang kedua yaitu buatlah grafik antara V per RI kuadrat dan R kuadrat dari pasangan data pengamatan pada kertas grafik milimeter. Di sini kami menggunakan Excel, di mana grafik hubungan antara V per I dan R kuadrat dihasilkan sebagai berikut. Grafiknya cenderung linear. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu buatlah garis kecocokan terbaik atau the best fit. Dari tabel pada nomor 2 tadi diperoleh persamaan garisnya itu sebesar Y sama dengan 76677X plus 8,8115. Dan untuk pertanyaan yang keempat yaitu tentukan nilai E per M dari kemiringan grafik tersebut lengkap dengan ralatnya. Dari percobaan ini diperoleh nilai E per M itu sebesar 0,252 plus minus 0,012 kali 10 pangkat 12 coulomb per kilogram dengan ralat sebesar 4,62% atau 3 AP. Selanjutnya yaitu pada soal yang kelima, dapatkan persamaan 4, H sama dengan 8 per 5 akar 5, I per R sama dengan 0,7155 I per R. Berdasarkan hukum Biot-Savart, mulailah dengan meninjau dua buah koil Helmholtz searah Z yang terpisah sejauh 2A sama dengan R. Selanjutnya, analisislah pada pusat jari-jari. Induksi magnet di titik P. BZ itu sama dengan mu0 kali N kali I kali R kuadrat per 2, yaitu sama dalam kurung 1 per R kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3 per 2 ditambah 1 per 2B min Z pangkat 2 ditambah R kuadrat 2B min Z plus akar pangkat 2 ini tadi ditambah R kuadrat ini dikuadratkan 2. Nah, untuk turunan pertama BZ terhadap Z itu adalah dBZ per dZ itu sama dengan mu0 NIR kuadrat per 2 dalam kurung min 2 per 3 per 3Z per R kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3 per 2 min 2 per 3 2 kali Z min 2B per kuadrat dari 2B min Z kuadrat plus R kuadrat. Next. Nah, di Z min B, turunan ini sama dengan 0 dan turunan kedua BZ adalah sebagai berikut. Di mana B itu sama dengan Z, maka D kuadrat BZ per DB itu sama dengan integral dari Z sama dengan B dari min 3 mu0 NIR kuadrat per 2 dikali 2R kuadrat min 8B kuadrat per Z kuadrat min R kuadrat pangkat 7 per 2. Nah, turunan menjadi 0 jika R kuadrat min 4B kuadrat sama dengan 0, maka 2B sama dengan R, sehingga jarak antara kedua kumparan harus sama dengan jari-jari kumparan, sehingga induksi magnet di titik P menjadi BZ itu sama dengan mu0 NI per R kali 5 per 5 pangkat 3 per 2 sama dengan mu0 NI per R kali 4 per 3 pangkat 3 per 2. Dalam eksperimen penentuan muatan spesifik dari elektron, diketahui bahwa hubungan antara medan magnet dan arus listrik adalah B sama dengan 4,5 kali 10 pangkat min 7 NI per R. Nah, ditemukan 7,8 kali 10 pangkat min 4I. Terbukti. Next. Enam. Lukislah gaya-gaya yang bekerja pada elektron pada beberapa posisi berbeda. Jelaskan berdasarkan hasil Anda bagaimana seharusnya lintasan elektron tersebut. Jawabnya, elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan lainnya dengan menyerap atau memancarkan energi tertentu. Jika sebuah partikel bermuatan listrik bergerak tegak lurus dengan medan magnet homogennya yang mempengaruhi selama geraknya, maka muatan akan bergerak dengan lintasan berupa lingkaran. Sebuah muatan positif bergerak dengan medan magnet B dengan arah menembus bidang secara terus-menerus akan membentuk lintasan lingkaran dengan gaya Lorentz yang timbul menuju ke pusat lingkaran. Demikian juga dengan muatan
negatif. Gaya Lorentz yang membentuk lingkaran ini dan mengarah ke pusat disebut dengan gaya sentripetal. Setiap benda yang bergerak membentuk lintasan lingkaran harus tetap diberikan gaya agar benda tersebut terus berputar. Next. Untuk soal yang ketujuh, bagaimana agar gerak elektron membentuk lintasan spiral? Jawabnya, untuk elektron membentuk lintasan spiral, maka harus diberikan medan magnet kedua dengan arah tegak lurus medan magnet pertama. Dengan tujuan, gaya Lorentz yang mendorong elektron untuk berpindah dari posisi melingkar satu ke melingkar berikutnya. Sehingga kalau diamati pergerakannya, elektron tersebut bergerak spiral. Sebenarnya pada percepatan spiral elektron masih dimungkinkan melakukan eksperimen E per M elektron, tapi yang menjadi kendala adalah tingkat ketelitian dan pengamatan sulit dilakukan. Next. Soal yang ke-8, bagaimana jika dalam kondisi gerak melingkar sebatang magnet batang didekatkan pada tabung tersebut? Jelaskan apa yang terjadi. Jawabnya, jika salah satu kutub magnet didekatkan, maka akan timbul medan magnet yang mempengaruhi gerak elektron. Penyimpangan pergerakan elektron bergantung kutub magnet yang didekatkan. Next. Untuk soal nomor 9, yaitu gambarkan medan magnet dari koil Helmholtz dalam eksperimen Anda dan medan magnet bumi. Gunakan magnet jarum, bagaimana pengaruhnya? Berdasarkan percobaan Oersted, membuktikan bahwa arus listrik dalam konduktor menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Jika magnet jarum didekatkan pada kawat tersebut, maka jarum kompas akan menyimpang. Sama halnya jika jarum kompas tersebut didekatkan pada koil Helmholtz yang dialir arus listrik, jarum tersebut juga akan menyimpang. Next. Terima kasih, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kelompok kami meminta maaf. Dan akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.